Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan nikmat yang tak terukur, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa sareng-sareng kempal dan meriking ya, di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapat syafaatnya. Amin. Cak daning sahabat budaya, dinten niki kita akan membahas tentang prajurit wanita muslimah yang berpengaruh dalam sejarah dan perkembangan Islam di dunia. Para wanita-wanita hebat ini membuktikan jika Islam menjunjung tinggi derajat wanita. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Yang artinya orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan atau berbuat apa yang benar dan melarang apa yang salah, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan mendapat rahmat Allah. Sungguh Allah Ta'ala maha perkasa dan maha bijaksana. Dari surat tadi saged kita simpulkan ya, cak daning sahabat budaya, jika hak dan kewajiban antara tiang jaler kali tiang ekstrim niku sami, tidak ada bedanya. Tak salah jika prajurit wanita muslimah juga memiliki keberanian dan kekuatan yang tak kalah dengan tiang jaler muslim. Dalam sejarah dakwah Islam, ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh untuk berjihad tidak hanya diarahkan kepada kaum pria saja, namun untuk seluruh umat Islam. Para istri sahabat Rasulullah SAW ikut serta dalam peperangan bersama suaminya. Mereka tidak menyingkir dari peperangan. Di antara tugas yang dilakukan wanita muslimah adalah memberi minum kepada para pejuang serta merawat luka mereka. Bahkan di antara mereka ada yang maju di barisan terdepan di tengah suasana perang, di antara kilatan pedang dan sambaran panah. Para pejuang yang terluka ataupun yang tertimpa musibah lain, mereka bawa ke dalam tenda-tenda perawatan. Jadi sebenarnya para istri sahabat juga turut berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka turut menentukan antara perang atau damai, perang atau gencatan senjata. Mereka mempunyai hak gerasi terhadap kawanan serta hak mengembalikan harta mereka. Kehadiran sang istri di samping suami di medan perang sangat memupuk semangat juang mereka.
Ini semua demi membela martabat dan kehormatan serta menampilkan semangat kepahlawanan dan keluhuran di hadapan istri. Betapa banyak pejuang terpompa semangatnya di medan perang disebabkan kehadiran seorang perempuan. Tugas lain para wanita adalah menghalang-halangi para pejuang agar tidak melarikan diri di saat perang berkobar. Para wanita berdiri di belakang para prajurit yang sedang berperang. Apabila ada pejuang yang mundur dari medan perang, sang istri segera menunjukkan anak-anaknya di mata sang ayah. Menunjukkan betapa memalukannya sikap lari dari medan perang. Sebenarnya tugas pokok wanita dalam peperangan bukanlah adu fisik. Meski demikian, banyak wanita perkasa terjun langsung dalam peperangan. Mereka ada yang menggunakan pedang, ada pula yang menggunakan panah demi membantu para pejuang ataupun menghindari kekalahan. Dalam berbagai perang besar, jumlah wanita dapat mencapai ribuan orang. Sejarah telah mencatat pahlawan wanita di masa-masa awal Islam, yaitu bernama Ummu Amarah Nasibah binti Ka'ab. Tidak hanya sekali terjun bersama Rasulullah. Di sini, Cak dan sahabat budaya, kita akan membahas salah satu prajurit wanita muslimah yang ikut turut perang membela Rasulullah SAW, yaitu kisah Ummu Umarah. Sepertinya nanti akan mematahkan anggapan kita bahwa seorang wanita itu tidak ikut berperang. Ummu Umarah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Bani Mazim An-Najjar, dikenal sebagai prajurit muslimah yang gagah berani dan tak kenal takut. Perempuan yang bernama lengkap Nasibah binti Ka'ab al-Ansariyah ini tercatat dalam sejarah Islam telah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW yang saat itu tentara kafir akan membunuhnya. Dikisahkan saat itu di Bukit Uhud, 7 Syawal 3 Hijriah, 22 Maret 625 Masehi, ada sekitar 7.000 tentara Muslim yang dipimpin Nabi Muhammad SAW bertempur melawan 3.000 tentara kafir yang dikomando oleh Abu Sufyan. Ketika pasukan Muslim hampir meraih kemenangan, ada banyak pasukan Muslim yang mengabaikan perintah Nabi Muhammad SAW sehingga kekalahanlah yang didapat. Pasukan kafir yang memiliki celah berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun, melihat pasukan Muslim dalam keadaan terjepit, Umarah tidak diam saja. Beliau datang dengan mengangkat pedang dan menghadang laju pasukan kafir yang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Dialah perempuan pemberani tanpa takut mati. Cak dan sahabat budaya, sebenarnya Ummu Umarah adalah seorang petugas medis yang bertugas membawakan minuman kepada pasukan laki-laki muslimin dan mengobati luka-luka mereka. Tapi dia datang usai melihat kekacauan yang terjadi pada kaum muslimin saat itu dan mengetahui Ibu Kumayyah yang merupakan bagian dari pasukan kafir hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Ummu Umarah merasa geram dan marah. Makanya dia datang tanpa rasa takut dengan membawa sebilah pedang untuk menghadang Ibnu Kumayyah. Tapi tentu saja kekuatan yang dimiliki Ummu Umarah tidak sebanding dengan Ibnu Kumayyah. Dirinya merasa terpojok, namun perempuan perkasa ini tetap berdiri dengan menghiraukan luka-luka yang ada di tubuhnya. Yang ia tahu saat itu hanyalah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Ia tidak berpaling ke kanan atau ke kiri,
kecuali terus berpaling demi aku, kata Nabi Muhammad SAW. Usahanya pun tidak sia-sia. Para pasukan muslim kembali bangkit untuk menghindari kematian dari pertempuran tersebut, sehingga Ummu Umarah dan Nabi Muhammad SAW pun selamat. Dan sahabat budaya, Ummu Umarah adalah teladan bagi para muslimah. Ia telah mengorbankan dirinya di jalan jihad, membela agama Islam. Ia telah menunaikan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya, baik di waktu berperang maupun di waktu aman. Ia telah turut serta bersama Rasulullah SAW dalam bai'atul Ridwan di Hudaybiyah, yaitu bai'at perjanjian untuk membela agama Islam. Tak hanya berperang di perang Uhud, Ummu Umarah pun tampil mengangkat panji-panji pasukan muslim perang Hunain. Tak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sebagian kabilah yang dipimpin Usailamah Al-Kadzab murtad. Bahkan Usailamah mengaku sebagai nabi. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq pun memutuskan untuk memerangi nabi palsu itu. Mendengar kabar itu, Ummu Umarah pun segera mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Ia mohon izin untuk turut berjuang ke medan perang bersama pasukan muslim yang akan memerangi orang-orang murtad dari Islam. Mendengar permohonan itu, Abu Bakar pun berkata, "Sungguh kami telah menyaksikan pengorbananmu di medan jihad. Maka keluarlah untuk berperang dengan menyebut nama Allah." Secara khusus, Rasulullah SAW pun mendoakan Ummu Umarah ketika sang mujahidah terluka. Rasulullah SAW berkata kepada putra Ummu Umarah, "Ibumu, ibumu, ibumu, balutlah lukanya. Ya Allah, jadikanlah mereka teman-temanku di surga." Ummu Umarah adalah seorang sahabat Rasul yang senantiasa mengaplikasikan keislamannya dalam amal nyata. Keberaniannya dalam setiap situasi menjadikan sosok pahlawan sejati. Obsesi hidupnya begitu mulia, yaitu mencari kemuliaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Cak Daning sahabat budaya, demikianlah sejarah Islam yang dipenuhi kepahlawanan para wanita. Alangkah baiknya apabila heroisme yang luar biasa ini kita ungkapkan kepada generasi-generasi kita agar menjadi teladan untuk jihad di jalan Allah. Jadi begitu Ngita penjelasannya. Sedikit penjelaskan tentang prajurit wanita muslimah bersejarah.